3 hari setelah mereka menggali tengkorak di kuburan tanpa nama, Raffi mulai mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, di rumah singgah tempat mereka menginap, Raffi terbangun karena merasa tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang duduk di dadanya. Ia membuka mata, tapi tidak bisa bergerak. Di langit-langit kamar, samar-samar terlihat bayangan perempuan menggantung terbalik. Rambutnya menjuntai, menutupi wajahnya. Perlahan, ia menunduk, dan dari sela rambut itu terdengar suara bisikan mengerikan. "Kuburanku, di mana?" Raffi berhasil berteriak, dan tiba-tiba semua kembali normal. Tapi peluh dingin membasahi tubuhnya, dan ia sadar satu hal. Tengkorak itu tidak boleh digali. Keesokan harinya, Lina dan Dimas memutuskan kembali ke lokasi penggalian untuk menguburkan ulang tengkorak tersebut. Namun saat tiba di sana, mereka terkejut, tidak ada bekas galian sama sekali. Padahal malam itu jelas mereka menggali dalam. Bahkan lokasi gundukan pun tidak bisa mereka temukan lagi. Tanahnya berubah, seolah tidak pernah tersentuh. Tapi lebih parah lagi, saat pulang ke rumah, sepatu Dimas berlumur tanah merah yang basah dan berbau amis. Padahal di lokasi tadi, tanahnya kering dan berdebu. Dan di dalam kamarnya malam itu, Dimas menemukan jejak kaki basah, menuju tempat tidurnya. Lina mulai mengalami mimpi berulang. Ia berdiri di tengah lahan makam tak bernama, hanya diterangi cahaya bulan. Lalu terdengar suara perempuan menangis, diikuti bisikan. "Namaku dihapus, karena mereka takut. Tapi aku tidak tidur. Aku menunggu orang sepertimu." Di mimpinya, tangan-tangan keluar dari tanah, meraih kakinya. Ia selalu terbangun saat wajah tanpa mata muncul dari balik tanah, menatap langsung ke arahnya. Raffi akhirnya memutuskan mencari kepala dusun untuk menanyakan sejarah tempat itu. Tapi saat menyebut kuburan tanpa nama, kepala dusun langsung menegang. "Kalian sudah membangunkannya. Apapun yang kalian lakukan, jangan pernah sebut namanya." "Tapi, siapa dia, Pak?" "Kami tidak tahu. Dan itu yang membuat dia marah." Raffi menggenggam buku catatannya. Satu kalimat baru ia tulis malam itu. Yang dikubur tanpa nama, tidak akan pernah tenang. Dan kini, mereka menuntut balas. Setelah pertemuan dengan kepala dusun, Raffi makin gelisah. Ia merasa semua yang terjadi bukan lagi kebetulan. Tapi rasa penasaran, dan rasa bersalah, membuatnya tetap ingin mencari tahu lebih jauh. Sementara itu, Dimas mulai berubah. Lina bangun tengah malam mendengar suara ketukan keras dari kamar mandi. Dimas tidak ada di kamarnya. Ia temukan Dimas berdiri membelakangi cermin, tubuhnya diam seperti patung. "Mas, ngapain di situ?" Dimas tidak menjawab. Lina mendekat, lalu melihat bayangannya di cermin. Bayangan Dimas sedang tersenyum lebar, tapi tubuh aslinya sama sekali tidak bergerak. Mata di cermin itu bukan milik Dimas. Saat Lina memegang pundaknya, Dimas perlahan berbisik dengan suara berat. "Sudah lama, aku ingin tubuh ini." Lina teriak. Dalam sekejap, Dimas jatuh pingsan. Saat ia sadar, Dimas mengaku tak ingat apa-apa. Keesokan harinya, Raffi dan Lina kembali ke lokasi penggalian. Kali ini, tanahnya terlihat basah dan berlendir. Mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Tulisan-tulisan seperti ukiran kuno muncul di tanah, membentuk lingkaran. Saat Raffi menyentuh salah satu tulisan itu, telinganya langsung berdengung, dan ia mendengar suara lirih, seperti dari dasar sumur. "Kau lihat aku, sekarang kau tak bisa pergi." Sejak itu, setiap kali Raffi sendirian, ia mendengar suara langkah berat mengikuti dari belakang. Malam itu, Raffi merekam dirinya sendiri di kamar,
berharap menangkap suara atau penampakan. Saat memutar kembali rekaman, ia melihat dirinya sedang menulis, lalu sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya, perlahan mendekat, dan tepat sebelum rekaman berhenti. Ia berbisik, "Jangan lihat ke belakang." Raffi menahan napas. Ia duduk di kursi yang sama, posisi yang sama. Tanpa sadar, ia mulai berkeringat dingin. Langit-langit kamarnya mulai bergetar pelan. Ia mencoba menoleh, tapi ingat bisikan itu. Ia meremas tangan, menunduk, lalu lari keluar kamar. Tapi sebelum menutup pintu, ia sempat melihat sekilas ke dalam. Dan di sana, di balik jendela, seseorang berdiri membelakanginya. Raffi, Lina, dan Dimas sepakat, mereka harus mencari tahu siapa yang dikubur di sana. Keesokan harinya, mereka menemui seorang nenek tua yang dulu pernah jadi bidan desa. Nenek itu gemetar mendengar pertanyaan mereka, lalu berkata, "Aku tak tahu namanya. Tapi aku tahu, ia dikubur tanpa doa. Dan tubuhnya masih utuh." Mereka bertiga saling pandang. Mayat tanpa nama, tanpa doa, tanpa nisan, masih utuh? Sesuatu yang seharusnya telah mati, ternyata masih menunggu. Setelah mendengar penuturan dari nenek tua tentang jasad yang masih utuh tanpa nama dan doa, Raffi, Lina, dan Dimas sadar, mereka telah mengusik sesuatu yang seharusnya tetap dikubur dalam diam. Mereka memutuskan untuk kembali mencari informasi. Dan saat itulah, semuanya mulai memburuk. Dimas mulai sering melamun. Matanya kosong. Kadang ia bicara sendiri dalam bahasa yang tidak mereka pahami, bahasa yang aneh, seperti gumaman kuno. Puncaknya terjadi saat Lina menemukan Dimas sedang berdiri menghadap dinding, menggambar dengan darahnya sendiri. Simbol-simbol yang sama dengan yang terlihat di tanah makam waktu itu. Raffi mencoba menyadarkannya. Tapi Dimas hanya tersenyum. "Aku dipilih. Karena tubuh ini kuat. Lebih kuat dari mereka semua." Malam itu, Dimas menghilang. Raffi dan Lina memutuskan kembali menemui nenek tua. Mereka memohon agar diberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, sang nenek menyerah, lalu menunjukkan sesuatu yang disimpannya puluhan tahun. Sebuah buku harian tua milik seorang perempuan desa. Isinya mengerikan. "Hari ini aku dipaksa menolong persalinan seorang perempuan yang katanya gila. Dia menjerit bukan karena melahirkan, tapi karena ada suara dari dalam tubuhnya yang ingin keluar lebih dulu. Anaknya meninggal. Tapi ibunya masih tersenyum. Ia bilang anak itu tidak mati. Hanya tertidur dalam daging. Warga menguburnya diam-diam, tanpa nama. Mereka takut akan isi dari tubuhnya." Raffi menggigil. Apa yang mereka gali, bukan hanya jenazah, tapi tubuh dengan isi yang belum keluar sepenuhnya. 3 hari setelah menghilang, Dimas kembali. Tapi bukan sebagai Dimas. Ia datang ke rumah singgah malam-malam, berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Saat Raffi membuka, Dimas berdiri tegak, dengan mata sepenuhnya hitam, dan senyum yang tidak pernah dimilikinya. "Kalian harus ikut aku. Ia ingin bertemu kalian, sebelum bangun sepenuhnya." Lina pingsan. Raffi mendorong pintu dan menguncinya rapat-rapat. Tapi saat mereka melihat keluar jendela, Dimas sudah tidak sendiri. Bayangan perempuan berdiri di sampingnya. Raffi akhirnya menyadari, arwah perempuan itu tidak hanya menuntut doa. Ia ingin tubuh. Dan Dimas telah menjadi bagian dari rencananya. Satu-satunya cara menghentikannya, mereka harus kembali ke kuburan tanpa nama, dan menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah tuntas, menamai yang tidak bernama. Tapi apakah mereka siap menghadapi apa yang akan bangkit? Setelah Dimas kembali dalam keadaan tidak wajar, Raffi dan Lina tahu waktunya tidak banyak. Arwah itu semakin kuat, dan lewat tubuh Dimas, ia mulai mengontrol dunia nyata. Satu-satunya petunjuk mereka hanyalah nama. Sesuatu yang tidak pernah diukir, tidak pernah disebut.
dan sengaja dihapus dari sejarah desa. Raffi kembali membuka buku harian lama yang diberikan nenek tua. Ia menemukan halaman yang terselip dan tampaknya sengaja disembunyikan. Tulisan di sana penuh goresan dan noda darah kering. Tapi satu nama tertulis samar. Mawarti. Lina membaca keras-keras. Nama itu, Mawarti. Itu namanya. Sejak nama itu diucapkan, lampu di rumah langsung padam. Udara menjadi sangat dingin. Dan dari luar jendela, terdengar suara tertawa, pelan, menyeramkan, dan familiar. Akhirnya, ada yang memanggilku. Nenek tua akhirnya mengaku, Mawarti adalah anak dari seorang dukun perempuan yang sangat ditakuti di desa Tanjung Pohara. Ia diasingkan karena dianggap tidak suci setelah lahir tanpa proses normal. Konon, langsung keluar dari pusar ibunya. Warga percaya Mawarti membawa kutukan. Tapi tak ada yang berani membunuhnya secara langsung. Jadi mereka mengikatnya hidup-hidup, dan menguburnya diam-diam. Kami menghapus namanya, agar ia tak bisa kembali. Tapi kalian, membangunkannya. Dimas kini bukan lagi Dimas. Ia berjalan ke tengah desa malam-malam, dengan mata gelap dan senyum Mawarti. Ia mengetuk pintu-pintu rumah, satu persatu. Namaku Mawarti. Kau yang menghapusku, maka aku akan menghapus kalian. Semua lampu padam. Orang-orang mulai berteriak. Anak-anak menangis. Desanya mulai diliputi kegelapan total. Raffi dan Lina menemukan simbol-simbol di buku harian yang cocok dengan pola lingkaran yang pernah mereka lihat di makam. Salah satu halaman terakhir menunjukkan cara memutus kutukan. Ukir kembali namanya, di atas tanah tempat ia dikubur. Dan biarkan ia memilih, siapa yang ia ampuni. Itu bukan cara menyelamatkan semua orang, itu cara menyelamatkan diri sendiri. Raffi dan Lina membawa paku, palu, dan papan batu ke area kuburan tanpa nama. Mereka bersiap menulis nama, Mawarti. Tapi sebelum paku pertama diketuk, suara itu terdengar tepat di belakang mereka. Sudah terlambat. Aku di sini, dan sekarang, kalian yang tak akan punya nama. Lina menoleh, dan melihat wajah Dimas, tapi matanya bukan Dimas lagi. Malam itu, langit desa Tanjung Pohara hitam pekat. Tak ada bintang, tak ada cahaya. Hanya suara angin dan bisikan yang terdengar dari dalam tanah. Raffi dan Lina berdiri di atas makam Mawarti. Di hadapan mereka, Dimas, yang kini sepenuhnya telah menjadi wadah arwah Mawarti. Mawarti, lewat tubuh Dimas, berbicara tanpa suara. Bibirnya bergerak, tapi suara itu terdengar langsung di kepala mereka. Kalian ingin damai? Terlambat. Mereka menghapusku karena takut. Sekarang, biar mereka tahu rasanya dilupakan. Dicuri dari dunia. Lina berlutut, menggenggam papan batu, lalu berkata dengan lantang. Kita tak bisa ubah masa lalu. Tapi kami akan mengembalikan hakmu. Namamu. Ia mulai memahat huruf demi huruf di atas batu dengan tangan gemetar. Mawarti. Saat nama itu selesai, tanah mulai bergetar. Udara mendadak panas. Langit seperti terbakar. Dimas terjatuh ke tanah, menggeliat keras. Dari tubuhnya, asap hitam tebal mulai keluar, lalu membentuk siluet perempuan berambut panjang dengan wajah penuh luka. Arwah Mawarti berdiri, utuh. Siluet Mawarti berdiri menatap mereka, matanya merah menyala. Tapi kini, ada air mata di pipinya. Namaku kembali. Tapi luka itu, tetap tinggal. Ia mengangkat tangannya ke langit. Dari tanah, muncul bayangan-bayangan tubuh lain, warga desa yang dulu menguburnya hidup-hidup. Satu persatu wajah mereka muncul, menjerit, diseret kembali ke tanah. Biarlah yang bersalah ikut denganku. Tapi kalian kuampuni. Arwah Mawarti memeluk tubuhnya sendiri.
lalu perlahan menghilang ke dalam tanah bersama bayangannya. Tanah itu kembali rata. Pohon-pohon bergetar, lalu diam. Angin berhenti. Dan langit kembali jernih. Keesokan hari, Dimas terbangun. Ia menangis histeris, merasa semua tubuhnya terbakar. Tapi ia masih hidup. Raffi dan Lina duduk di sampingnya, lelah tapi lega. Di makam tempat mereka menggali dulu, kini ada satu batu nisan. Mawarti. Perempuan yang dihapus, kini diingat kembali. Mereka meninggalkan desa. Tapi sejak hari itu, Raffi punya satu kebiasaan aneh. Ia selalu menuliskan nama semua orang yang ia kenal di buku catatannya. Ketika ditanya kenapa, ia hanya menjawab, "Kalau suatu hari ada yang menghilang, aku ingin pastikan dia tidak dilupakan." Gimana nih? Seru gak ceritanya? Kalau kalian merasa terhibur dengan ceritanya, jangan lupa like dan share ya. Komen aja kalau kita mau lanjut ke cerita lainnya.